itu sebenarnya akhirnya tidak relevan. Karena mungkin trennya ketika 3 bulan ke depan itu sudah ganti. Mungkin ada tes urin, aku buat live kan ya. Jadi sama orang-orang yang homoseksual itu tadi ya, mungkin aku pingin juga bikin buat yang serupa kayak gitu, jadi kayak selipan. Jawaban terbaik dan terpilih berhak mendapatkan e-money dari kami. Berapa jumlahnya? Rahasia dong ya. Ya, balik lagi di program Ngobrol Apa? Ngobrol seru seputar apa aja. Kita di spesial Ultah Disciple Media yang kelima. Yeay. Oke. Dan masih sama Bias, sang pemilik program dan juga tuan rumah dari Disciple Media. Kita masih lanjut nih pertanyaannya. Dan jangan lupa di part 2 ini teman-teman yang nonton akan ada giveaway di akhir nanti ya. Oke, aku nggak tahu nih giveaway-nya nih. Jadi sudah diatur sama kakak-kakak berdua nih. Silahkan. Bi, ini kan sudah hadir. 5 tahun ya DM. Terus denger-dengernya nih bakalan ada sesuatu yang akan dimunculkan di kanal YouTube ini sebagai apa ya, variasi. Pernah diumumkan dan disinggung sih ya waktu orientasi. Oke, nah program baru ya sebenarnya, program baru masih digodok sih, belum ketok palu kayaknya. Jadi masih digodok dan ada kemungkinan besar akan muncul juga itu soal sejarah-sejarah gitulah. Berat ya. Ini ya. Narasumbernya harus orang yang tahu benar atau gimana nih? Secara konsep sekarang sih nggak kepikiran ada narasumber sih malah. Jadi aku sendiri akan menggali ya. Istilahnya adalah doku-vlog kayak gitu. Jadi dokumenter vlog. Jadi akan bikin seperti itu. Jadi sekarang secara teknis lagi kupikirkan gimana caranya aku bisa membuat seperti itu. Jadi aku harus belajar banyak dari bacaan-bacaan ya, yang kredibel yang pastinya. Jadi supaya nggak menyampaikan hoax ya. Karena bicara histori harus benar. Betul. Dan mungkin kalau ada narasumber, mungkin aku hanya akan bertanya atau mungkin phone call gitu. Akan tanya seperti itu supaya mungkin jadi penguat materi yang akan ada. Jadi semacam sejarah-sejarah gitulah. Untuk harinya kapan, terus jam tayangnya kapan itu masih belum. Karena ya masih kepikirannya itu secara teknis dulu sih. Harus jadi bakal nambah jam tayang nambah atau ganti. Kalau pada saat itu bisa jadi nambah sih. Pada saat itu pembicaranya bisa jadi akan nambah. Jadi nggak hanya Rebu aja, sama Senin, sama Selasa. Ya. Nanti mungkin ada hari lain. Oke. Kita tunggu aja, itu kayaknya tahun depan sih Kak. Awal Januari. Ya awal tahun depan. Awal Januari. Iya, betul. PR ya nih ya. Dan menarik sih sebenarnya karena kan dari anak-anak muda sendiri pasti banyak yang blank juga bicara tentang sejarah. Ini sejarah gereja kan? Ya, betul. Sejarah gereja, bukan sejarah secara umum, secara luas ya. Karena kalau sejarah umum secara luas kayaknya sudah banyak yang membahas dan kayaknya itu bukan porsinya kita juga sih. Ada yang lebih punya ranah dari Iya, betul. Yang lebih mumpuni. Betul, bukan ranah kita. Oke, belum tahu juga ya ini kapan tayangnya, di hari apa? Iya, betul. Kalau mau di reminder lagi nih, kalau yang DM reguler tuh tayang setiap hari Rabu jam 5 pagi. Pasti sudah subuh online ya. Subuh sudah ting-dong, udah ada notif lah ya. Kayak ini morning call kita. Terus kalau yang konten ini yang rame-rame ini ngobrol apa? Hari Selasa sore ya? Betul, jam 6. Setiap Selasa jam 6 sore. Oke. Ada pertanyaan lagi Bu Bos? Ada. Belum. Belum ada pertanyaan. Nah ini dari aplikasi belum ada pertanyaan ya. Kita lanjut ke ini. Selain next project untuk tahun depan, pencapaian apa lagi yang mau kamu dapat nih di tahun depan, di sepanjang tahun depan? Jangka pendek aja. Jangka pendek ya, mungkin kalau bisa, aku sih pinginnya dari dulu kalau bisa kolaborasi dengan channel lain sih. Channel lain siapa gitu yang mungkin punya punya visi misi yang sama, terus gimana caranya bisa kolaborasi menggabungkan ide gitu sih. Atau mungkin channel yang nggak punya visi misi sama tapi bisa nempel juga di situ, siapa tahu juga bisa bikin kita makin up gitulah.
kolaborasinya nih sampai sejauh mana nih? Kan sejauh ini juga banyak kita collab dengan narasumber, dengan sinergi ini. Kolaborasinya kolaborasi dengan channel lain. Bukan kolaborasi dengan narasumber, tapi dengan channel lain. Bentuknya kayak apa ya aku belum tahu karena belum nemu orangnya. Dan channelnya belum pernah dibuat juga. Gitu. Yang jadi PR nantinya. Jadi PR. Dari dirimu sendiri apakah ada target saya tahun depan atau 5 tahun yang akan mendatang? Waduh. Harus menikah. Harus dong ya. Harus 1.000 subscriber gitu misalnya. Oh, of course. Kalau ngomongin target dalam hal subscribers itu kayaknya iya sih. Target subscribers itu dulu itu awal-awal kayaknya belum ditanyain tadi ya. Target di awal-awal itu kayak gimana? Kan ngomongin YouTube itu pada saat itu kan semua aku coba ngerancang sendiri semuanya dari awal, dan aku coba set target sendiri sih, kalau bisa dalam satu tahun kalau bisa 100 itu bagus sih subscribersnya. Pada saat itu nih aku awal masuk 100 itu udah bagus sih subscribersnya, tapi rupanya nggak sampai 1 tahun itu bisa tembus mungkin hampir 200 kali ya waktu itu. Tembus hampir 200, jadi progres 1 tahun awal itu sebenarnya kayak langsung gitu. terlampaui gitu. Nah, jadi mungkin bisa dibilang dalam waktu 2-3 tahun ke depan mungkin kalau bisa sudah 1000. 2-3 tahun. Effortnya apa nih? Kan kalau punya target harus ada solusi yang sudah dicanangkan. Kalau aku mau mencapai itu, aku harus effort di segi apa? Nah, itu tadi. Aku pengen effort di dalam segi yang konten DM itu tadi. Kan kalau untuk jadwal dan program itu kan aku nggak bisa ngerubah ya. Itu harus tetap ada, tapi isinya itu yang harusnya aku mungkin dimodifikasi lagi lah, perbaiki lagi dengan aku kasih yang program narasi itu tadi. Jadi aku mau memperbanyak memang program yang narasi, karena program narasi itu kan secara visual dia itu enak dilihat ya. Karena secara visual itu bisa dalam tanda kutip kayak apa sih, sinematik lah istilahnya. Nah, jadi aku pengen memperkuat di situ. Jadi makanya aku munculkan lagi program narasi, karena program narasi itu memang sejauh ini kayaknya lebih ngangkat sih, karena secara visual oke, tapi aku juga harus menyampaikan pesan di situ kan. Jadi pesannya harus disampaikan juga. Jadi kayaknya yang paling balance untuk kondisi saat ini yaitu aku bisa menaikkan subscribers dengan cara program narasi itu tadi. Bukan program narasi, maksudnya program DM tapi yang menggunakan narasi gitu. Formatnya narasi. Ya, formatnya narasi. Tapi nggak menutup kemungkinan juga yang kayak live tips segala macam itu tetap muncul juga ada, mungkin selipan-selipan doang, tapi yang itu. Kalau dulu kan narasinya yang selipan. Nah, sekarang kalau bisa yang live tips dan segala macam itu lebih ke selipan. Dari segi konten nih ya, dari segi meningkatkan kualitas atau format yang akan diteruskan seperti itu tadi. Dari segi promote. Nah kalau promote itu karena aku belum, sejujurnya aku nggak punya pengalaman banyak di bidang marketing, bidang itu aku karena pure aku itu sebenarnya orang teknis ya. Yang ku paham itu sebenarnya hanya hal-hal teknis teknis belaka aja yang ku paham. Teknis belaka. Jadi aku nggak tahu pemilihan kata yang tepat sih, karena kalau dalam hal marketing aku nggak punya pengalaman dan bukan bidangku sebenarnya. Jadi yang ku bisa lakuin sebenarnya ya lewat menggunakan Instagram. Itu aja, karena dulu sempat juga ya kita ditawarin untuk pakai Instagram juga kan untuk program Disa Plus Media itu punya Instagram yang berdiri sendiri gitu. Kalau bisa, nah itu sebenarnya bisa mengangkat DM itu sendiri. Nah, tapi kulihat Instagram itu agak sulit sekarang untuk dibuat promo dan kayaknya nggak cocok gitu. Nah, aku punya planning itu membuat TikToknya malah. Jadi bikin versi shortnya atau highlightsnya itu aku taruh di TikTok. Ya, pengennya gitu, harus gitu pengennya gitu. Supaya balance ya, karena apa gunanya juga konten bagus ya kalau sang pemilik program ini tidak promote, karena powernya pasti kuatnya pemilik program ini punya mental kuat untuk mengangkat untuk promote. Nah, sedangkan dari sisi tim yang lain bisa membantu, bisa ikut mendongkrak ya. Tapi yang paling power pasti sang pemilik program. Karena kan memang marketing paling powerful kan katanya dari mulut ke mulut lah ya. Nah, dari mulut ke mulut itu kan lebih powerful daripada katakanlah kita pasang iklan di mana-mana. Mungkin orang akan tahu doang, cuman nggak. Cuma tulisnya aja kita pasang di sosmed. Iya, betul, di sosmed. Tapi kan sepertinya kita sebagai pemilik program dan sepertinya
masuk di TikTok itu pilihan yang tepat, itu masih dalam pemikiranku karena banyak ya ininya ya. Semangat. 2-3 tahun terakhir kayaknya sejak pandemi kan TikTok meroket ya. Dan aku sendiri punya akun TikTok dan aku pernah iseng upload, dan itu aku nggak punya subscribe, nggak punya followers banyak ya, cuman teman-teman deket doang. Tapi itu viewersnya bisa banyak. Jadi aku pikir, kenapa bisa banyak ya? Apakah algoritmanya ini berbeda dan segala macam? Kayaknya ini bisa digunakan untuk juga mempromosikan DM. Gimana kalau DM punya channelnya sendiri, punya akunnya sendiri maksudnya. Betul. Setuju aku. Toh juga karena psikologi orang dalam melihat sesuatu dalam durasi yang panjang juga sudah sangat kurang. Kalau ada shortnya kan intinya sudah masuk di situ. Setidaknya dalam waktu beberapa detik itu orang sudah dapat message, sudah dapat sesuatu dari pesan-pesan DM yang ingin disajikan. Betul. Nanti kalau pingin lihat durasi panjangnya ya lari ke YouTube. Gitu. Iya, tetap. Ayo buat TikTok. Ya itu masih kurang jalan enggak? Memang ada planning ke sana supaya benar promotnya juga biar jalan. Biar nggak komedi gelap aja yang dikirimkan ke kita ya. Kan referensinya banyak ya Bu TikTok dia ya. Tinggal eksekusi untuk akhirnya bikin dark jokes keren juga. Nggak ikut-ikut kalau itu saya. Oke, lanjut. Ada keresahan-keresahan yang ingin ditanyakan nih Bu. Ya, silakan. Keresahanmu apa? Keresahanmu. Tentang ini loh ya, konteks ini loh ya. Konteks ini loh, jangan dark jokes yang lain loh ya. Keresahan-keresahanmu yang mau kamu sampaikan. Yang mengganggu ini ya, yang mengganggu DM maksudnya, keresahannya. Bisa dibilang DM ini karena mungkin aku belakangan banyak perjalanan ya, itu bukan keresahan, itu kayak mengganggu sih sebenarnya, mengganggu. Akhirnya aku jadi harus bikin something itu kayak lebih cepat di awal gitu loh. Time management ya. Time managementnya itu jadi harus diatur ulang, dan itu kadang-kadang bikin ini kok harus tak kerjain sekarang. Tapi ada enaknya juga karena habis itu aku ada perjalanan kan. Nah, tapi sebenarnya kalau bikin dalam dunia YouTube, misalkan membuat sesuatu itu timelinenya agak panjang, nggak sebulan sih, 2-3 bulan sebelum, itu sebenarnya akhirnya tidak relevan. Karena mungkin trennya ketika 3 bulan ke depan itu sudah ganti. Nah, itu ada kelemahannya di situ. Nah, tapi dalam sisi time management itu works, itu berhasil. Nah, ya menolong banget. Nah, tapi kalau dalam segi perkontenan itu kurang membantu, karena ya konten yang bagus itu konten yang lagi happening sekarang. Nah, yang happening sekarang itu kan nggak bisa kita tebak 3 bulan sebelum gitu. Berganti setiap saat. Iya. Minggu lalu sama minggu sekarang bisa jadi udah beda gitu kan. Iya. Gitu. Tapi biasanya kalau untuk mensiasati itu kan ada program live juga ya. Masuknya akhirnya di konten ngobrol apa ya. Untungnya kita punya banyak konten ya. Kita tuh punya banyak konten loh, selain video juga ada Askara Radio live setiap hari. Jadi apapun yang happening bisa muncul di situ. Senin sampai kalau yang ngobrol apa ini bahkan kita kerja sama BNN ya. Oh iya, benar-benar kita buka nih. Ada kerja sama BNN itu yang official ya. Minggu keempat kalau nggak salah, minggu keempat setiap bulan itu kita bareng BNN dan mungkin ada tes urin, aku buat live kan ya. Nggak boleh itu. Kalau liputan doang ya boleh banget. Ya itu ada nanti target memang planningnya ke situ, kita semua bakalan ada tes urin selain ada program talk show untuk pencegahan narkoba. Iya. Itu kerjasama yang jelas, yang pasti ada dengan BNN ya. BNN Kota Batu. Ya, BNN Kota Batu. Terus juga dengan kalau insidentil lah ya, kalau dengan perusahaan-perusahaan lain, dengan hotel, dengan apapun biasanya sifatnya insidentil. Ya, dengan Jatim Park itu juga pernah. Kayaknya 3 minggu yang lalu ya, sempat dengan Jatim Park dan dengan konten kreator, dengan PNS guru pernah juga ya, beragam guru. Ya. Jadi siapapun yang ingin jadi teman ngobrolnya program ngobrol apa boleh loh, DM kita di YDWR atau di Askara. Channel lain sebenarnya kayaknya, ngomong itu channel lain kayaknya juga sudah pernah ya, itu channelsnya France Channel ya. Ini France Channel ini belakang yang punya salah satu krunya, kru yang beririsan dengan konten kreator lain ya. Belakang kamera ini juga dia salah satu kameramen di konten kreator lain, France Channel. Dan itu kita pernah juga bikin konten sama mereka kan, sebulan yang lalu mungkin. Benar-benar. 1 bulan yang lalu. Jadi ya itu kalau dilihat 5 tahun belakangan itu
kayaknya memang perkembangannya ya ada progresnya. Iya. Dari segi relationship jelas ya. Jelas. Ya link kita, partner kita jadi banyak. Semakin ya, banyak jadi luas. Dan menarik ya. topik-topiknya. Iya, yang lebih banyak yang digali. Benar dengan sawiran dengan CEO sawiran, macam-macam lah kalau mau kita ulur ke belakang. Nggak ingat semua pasti. Jadi yang penasaran bisa tengok Disciple Media mana yang kamu suka, boleh diklik langsung, boleh ditonton. Siapa tahu itu jadi informasi yang penting yang juga menolong sobat semua. Betul. Nah kalau ngomongin konten konten eksklusif mungkin juga bisa dimunculkan lagi di tahun depan kayak yang tadi kayak ini bilang yang apa namanya wawancara sama orang yang punya homoseksual, punya kelebihan masing-masing. Masuk angin. Jadi sama orang-orang yang homoseksual itu tadi ya mungkin aku pingin juga bikin buat yang serupa kayak gitu, jadi kayak selipan. Kalau itu mau nggak mau selipan sih, karena cari narasumber yang mau diwawancarai juga sulit untuk program yang itu ya, program yang satu itu, dan mungkin topiknya pasti akan berbeda. Kalau kemarin ini udah homoseksual, yang berikutnya nih apa ya? Mungkin pecandu yang masih pecandu mungkin, atau jangan tutorial tapi resikonya nanti ke sini. Ya maksudnya ini akan aku pertemukan gitu dadakan ya, dipertemukan dadakan supaya kamu bertobat. Jadi cepu kita kayaknya ya. Ada ya gitu, tapi itu bagus kok. Lalu tuh pernah juga narasumber yang dengan segala keterbatasan ya, ada yang disabilitas, itu juga ngangkat karena mungkin banyak yang relate, banyak yang ngalamin hal itu, entah dirinya sendiri atau orang-orang di sekitarnya, sehingga ngangkat banget tuh. Ada betul, itu sama si Alfa Alfa itu 2 kali. Alfa itu aku pernah wawancara 2 kali, yang satu aku wawancara langsung di rumahku waktu itu. Usia muda ya. Iya betul, yang satu lagi pernah aku ajak untuk konten di Disciples Media. Talk show ya. Konten di Disciples Media untuk ngobrol apa gitu. Dan dia bukan kabarnya sih, beberapa waktu lalu dia itu sudah menikah, si Alfa. Update-nya itu kayak gitu, dan aku waktu itu kepikiran untuk bisa tak ajak nih dia. Maksudnya dia sama istrinya bisa aku ajak lagi. Ya karena kakak mention itu aku jadi ingat lagi rencana itu. Boleh. Follow up nih. Episode-episode yang dulu-dulu siapa diingat-ingat lagi. Pasti ada hal yang baru lagi dari mereka. Iya, benar. Bagian dari maintenance partner ya, supaya bisa naik lagi, collab lagi, supaya tidak terputus relasinya. Benar. Alfa ya namanya. Iya benar, yang stroke itu bisa sampai 5.000 lebih itu ya yang lihat. Barangkali itu memang banyak yang relate. Dan bahkan ada yang ngubungin ke Alfa langsung. Waktu itu minta izin ke aku untuk boleh nggak dapat nomornya. Aku bilang, aku tanya ke Alfa dulu nih boleh apa nggak. Alfa bilang boleh ya boleh. Terus akhirnya aku suruh DM IG pribadiku. Dia akhirnya follow IG pribadiku dan aku kasih kontaknya si Alfa. Gitu, dan rupanya yang ngontak itu juga mengalami hal yang sama. Jadi keren, mereka pengen tanya-tanya, sharing ya, jadi nambah temen juga. Sangat inspiratif kisahnya Alfa. Menurut saya pribadi, survivor kan dia, dengan segala keterbatasan dia mampu berjuang, pasti berat, tapi toh buktinya dia bisa ya dengan perjuangan yang berat. Keren. Gitu, dan update-nya itu tadi dia menikah, mungkin bisa topik yang lain ya sama Alfa. Jadi ya kayak gitulah mungkin yang bisa ku buat di DM itu sejauh ini seperti itu ya, apa yang kupikirkan, karena ini mendadak, nggak mendadak ya, aku baru pulang kemarin malam, terus ya langsung disodorin pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini ya, itu yang bisa ku jawab sekarang sih. Kan sudah di luar kepala ya, kan bukan teori, apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah terjadi. 5 tahun menjalani hal ini. Kan nggak perlu disetting ya. Bukan settingan. Pertanyaan pun aku hanya baca sekilas gitu. Oh ini. Oke, dan seperti janji kita di awal segmen tadi ya, Disciples dan teman ngobrol apa, kita punya giveaway untuk kalian. Ini tayangnya di part 2 ya, berarti nanti tanggal 15. Oke. Nanti akan dipilih komen terbaik, topik apa sih yang paling cocok dibahas ya di channel Disciple Media ini.
jawaban terbaik dan terpilih berhak mendapatkan e-money dari kami. Berapa jumlahnya? Rahasia dong ya. Nanti itu komen di mana nih maksudnya? Di YouTube aja. Nanti kita info di Instagram lah. Kita promote. Untuk yang channel, untuk yang tayang tanggal 15 ya berarti? Betul. Part 2-nya pastinya. Nanti info lebih jelasnya di Instagram kita publish ya. Oke, jadi komen aja untuk episode kali ini ya. Ya, kali ini. Ini kan tayangnya tanggal 15. Kita membutuhkan sumbangsi ide. Iya, betul sekali. Butuh itu. Iya. Nah, supaya kita sama-sama bertumbuh ya kan. Yes. Ya, karena memang untuk program Ngobrol Apa ini kan tayangnya hari Senin dan dia harus live ya, jam 9 pagi. Di mana itu tempatnya atau waktunya orang kerja. Jadi memang sulit banget untuk cari narasumber. Nah, itulah kenapa kita hanya bisa 2 minggu sekali, selain sebenarnya dana juga ya. Tapi ya itu salah satu keterbatasan kita juga cari narasumber sih. Di hari Senin pagi gitu, itu agak sulit. Iya kan, jam kerja yang notabene padat karena habis weekend. Betul weekend, sekali. Sabtu Minggu, Senin mau izin keluar ya susah pasti. Kita aja yang di sini kalau izin keluar juga susah kan. Biasanya harus Zoom meet ya. Pernah juga dengan dokter yang benar-benar sibuk beberapa kali dengan dokter juga pakai Zoom akhirnya sama live-nya. Temanku yang di Toraja juga pernah Zoom. Banyak loh interview dengan dokter dengan topik-topik penting, dokter gigi, dokter alergi, konsultasi gratis, nonton tuh. Konsultasi dokter anak, spesialis anak. Spesialis anak juga pernah. Ya. Oke, rasanya sudah banyak yang kita bahas dan kita kupas. Sebenarnya masih ada waktu, tapi biarlah lagu yang mengisinya ya. Karena rasanya sudah banyak. Editanku nggak panjang. Terakhir banget. Harapanmu untuk channelmu sendiri sama untuk Ngobrol Apa? Pasti kalau ulang tahun itu harapan ke depan ya apa gitu sebelum kamu tiup lilin. Ini nggak ada lilinnya. Off the record nanti lilinnya. Jadi kalau ngomongin harapan ke depan ya semoga apa yang sudah dibuat sekarang itu bisa terus dibuat lagi ke depannya, jangan sampai ada mati di tengah jalan lah. Amin. Jangan mati di tengah jalan, kalau bisa ada improvement lagi, mungkin ada program yang lain, terus ada mungkin juga dengan kombinasi kombinasi hal-hal teknis yang mungkin dengan berkembangnya teknis-teknis videografi mungkin bisa ditambahin juga di situ. Nah, terus mungkin juga bisa berkolaborasi dengan lebih banyak orang. Harapannya itu sih, jadi tapi terlebih besar, yang lebih besar dari itu ya semoga harapannya penonton boleh mendapatkan input lah dari apa yang sudah ditayangkan sama Disa Plus Media sejauh ini. Gitu. Oke, yes, amin. Ya, amin. Oke. Semoga 1 tahun ke depan bisa naik lah ya subscriber. Ya. Teman-teman kita yang gabung sama channel ini, kemudian terima kasih juga sudah nonton kami pagi hari ini. Semoga kalian mendapat sesuatu nih dari obrolan kita santai pagi hari ini, dan jangan lupa terus klik subscribe di channel Disciple Media jika kamu belum berlangganan, dan channel-channel kita yang lain ada Askara Channel dan YTWR Official. Dan pagi hari ini jangan lupa juga giveaway yang sudah disiarkan tadi, boleh diulang lagi. Komen di ini episode sekarang ya. Afirmasi ya. Komen di YouTube episode kali ini part 2 dari Ngobrol Apa spesial ultah DM yang kelima. Komennya apa? Tentukan atau pilih kira-kira topik apa sih yang perlu kita bahas di kanal YouTube Disciple Media ini. Itu aja. Ya, supaya kita bisa buat itu ya. Iya, benar. Buat subscribers. Gitu. Ya, terima kasih banyak untuk semuanya, sahabat Askara dan juga teman-teman di DM. Dan juga jangan lupa tayangan di sesi pertama kita tayangkan besok tanggal 8 November dan part 2 tanggal 15 November 2022. Sama-sama jam 6 sore. Sama-sama jam 6 sore. Jadi ingat baik-baik, catat baik-baik, dan sampai jumpa. Jaga kebersihan. Sampai jumpa di Ngobrol Apa selanjutnya bersama teman-teman yang lebih seru. Bye-bye. Bye.